apa istilahnya hutan yang ada pohon beringin yang besar, yaitu pohon dingin yang asalnya bekas pohon dingin yang didirikan masjid ini. Jadi setelah dibabat cukup, mendirikan pondok dan membangun masjid, inilah bekas pohon dingin yang dibangun masjid ini. Dan bangunnya itulah tahun di atasnya pintu yang tengah itu 1900 sampai 1901 bangunnya masjid ini. Jadi mulai zaman tahun itu sampai sekarang baru saja diganti gentengnya itu. Kalau terus Mbak Yai, kisahnya gimana Mbak Yai perjuangan babat alas di sini Mbak Yai Nawawi itu? Ya, perjuangan itu setelah izin babat, diberi izin untuk babat hutan di sini, akhirnya yang tadi sudah saya katakan, santri-santri di Puh Jajar Papar itu diajak membabat di sini hutan ini, yaitu setelah motong pohon ringin yang sebegitu besarnya. Katanya orang-orang yang mengatakan pohonnya pang itu katanya 1 kilo panjangnya. Padahal dari ngerangkok sini 1 kilo katanya dari ngerangkok sampai ngerangkok sana. Nah, itu di waktu membabat pohon ringin banyak korban ya, santri-santri yang babat ada yang sakit, meninggal, hampir saja gagal. Akhirnya mohon petunjuk kepada Allah, yang istilahnya istikharah, mohon petunjuk kepada Allah, diberi aurat atau wiridan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa salim, tidak ada sayyidinanya. Setelah itu digerakkan membaca sholawat itu, alhamdulillah sakit ya berhenti, juga meninggal juga berhenti, sehingga akhirnya bisa melanjutkan babat hutan itu. Sehingga di waktu katanya di waktu pohon beringin sudah putus di antara pohon dan akarnya itu tidak bisa rebah, terus yang santrinya sowan ke Pojok sana, diberi alat untuk dilemparkan cendet atau udes itu. Alatnya berupa udes, cendet atau udes, dilemparkan. Puntung rokok tuh. Ya, udes rokok itu lah. Ya, katanya dilemparkan terus bisa rebah. Nah, akhirnya setelah itu diselesaikan, dibersihkan, terus dibangun pondok pesantren dan masjid inilah. Itu tahun 1870 berdirinya pondok ini. Babatnya mulai ya 1270 ya. Pendirian masjid ini, dibangunnya masjid ini. Pondoknya berdirinya pondok tahun 1870. Mungkin ya sudah ada masjid tapi belum sampai baik sini. Bangunnya masjid ini tahun 900 itu. 1900 itulah. Jadi pembangunan masjid ini mulai dibangunnya 1900 Mbak Yai. Yang baik ini. Terus berkenaan dengan begini Mbak Yai, mungkin ada sedikit apa yang dibawa oleh Mbah Syekh Nawawi ketika di sini, pesan-pesan spiritual apa yang dibawa? Ya, itu yang ditanam di dusun Ringin Agung ini dulu ya santri-santri pondok ya, dulu santri-santri pondok disuruh kawin atau dikawinkan, ditanam di dusun Ringin Agung sampai tiga jalur. Ini pondok ini ke timur, ini sampai Keling, ini orang-orang pondok ditanam di situ. Yang sebelah tengah ke timur, yang sebelah utara sendiri ke timur. Itu aslinya yang menduduki selaku penduduk Ringin Agung itu orang asli, orang pondok dari mana saja, dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, makanya sehingga peraturan dusun Ringin Agung itu manut pondok. Jadi dusun Ringin Agung itu istilahnya ada istilah orang Ringin Agung kalau tidak jumuhan berarti tidak santri. Itu kalau meninggal
tidak boleh dikubur di istilahnya Kulon Kali, di Kecek sana. Kuburan sini Ringin Agung kuburannya 3, Kecek, Kulon Kali, keluarga Pesarian, Kulon masjid sebelah barat masjid itu Pesarian keluarga. Jadi, sampai sekarang peraturan itulah yang masih berjalan. Mulai dulu katanya hubungannya anehnya Mbah Imam Nawawi itu hubungannya dengan pemerintah. Walaupun dulu itu lurahnya Keling itu ya gak santri, tapi kalau setelah sholat Maid, setelah sholat Rioyo itu santri dikerahkan supaya silaturahim ke lurah. Nah, tapi anehnya juga ada lurah Keling, desa Keling itu kalau tanda-tanda jam mengikuti pondok. Jadi jam malam, jam 8, jam 9 ada kentong, ini sampai ke desa. Nah, itu hubungannya dengan pemerintah desa sampai demikian. Itulah. Jadi santri walaupun lurahnya itu baru-baru saja ada lurah santri itu baru-baru dulu asli Keling itu tidak ada santri. Keling itu memang tidak ada santri. Nah, terus itu kalau setelah sholat Id, sholat hari raya itu santri dikerahkan ke silaturahmi ke lurah.